Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari anggota KPDP dan tim doa kolom 1 sampai 36. Sebelum kita beraktivitas di pagi ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mulia, ajaib, penuh kasih sayang, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur kepadamu atas perlindungan Tuhan dalam petiduran kami, sehingga kami boleh bangun menikmati hari pemberian Tuhan, di mana rahmat-Mu selalu baru di setiap pagi di kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Adapun pembacaan firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Bapak Ibu Saudara-saudari anggota KPDP dan tim doa kolom 1 sampai 36 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita menyadari bahwa setiap kali kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, itu terjadi karena kita tetap tinggal dalam Kristus dan firman-Nya. Maksudnya, karena kita tetap hidup di dalam Dia dan tetap hidup sesuai firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7. Maka kita juga tetap berada di jalan Tuhan, sehingga dengan sendirinya kemenangan itu akan mengikuti kita dan terjadi dalam hidup kita. Hal yang sama juga terjadi ketika orang Israel hendak menyerang bagian selatan tanah Kanaan. Saat itu mereka menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan dan berperang melawan orang Amori yang diam di daerah itu. Padahal Musa telah memperingatkan mereka bahwa Tuhan telah berfirman, "Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengah kamu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu." Mereka lupa bahwa kemenangan demi kemenangan, mulai dari Mesir sampai tiba di pegunungan orang Amori, mereka alami karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Karena lupa akan hal ini, mereka tidak mendengarkan Musa dan melanggar titah Tuhan. Mereka bertindak terlalu berani dan maju ke pegunungan orang Amori. Hasilnya, orang Amori itu menyerbu dan mengalahkan mereka. Lalu mereka pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisan mereka dan tidak memberi telinga kepada suara mereka. Kekalahan sia-sia dan bodoh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, apabila kita rindu untuk hidup di dalam kemenangan setiap saat, kita harus tetap hidup di dalam Kristus dan firman-Nya. Sebab itu, jangan kita melakukan sesuatu apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya jangan kita melangkah tanpa penyertaan Tuhan, sehingga perjalanan kita pun menjadi gagal. Dan jangan kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan hidup di luar jalannya, sebab hanya di dalam Dia Allah akan memberikan kemenangan pada kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Karena itu, jangan terlalu berani atau sembrono bertindak, tetapi bertindaklah hati-hati sesuai firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca dan renungkan.
Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai, melindungi, serta memberkati kami. Perintahkan berkat-Mu atas kami di dalam lumbung-lumbung kami dan di dalam segala usaha dan kerja kami, sehingga kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami persembahkan doa ini kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.